Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot dan pembacaan komen-komen. Nah, untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku dengan cara apa? Subscribe channel Tarotku, like video-video Tarotku, bagikan pengetahuan dari Tarotku. Oke, kita akan mulai ya dari komen yang pertama kali, yaitu dari Sugianti. Request Kak, apakah dia masih mencintaiku dan akankah dia kembali kepadaku? Oke, untuk para sahabat yang punya seseorang yang ingin tahu kira-kira masih cinta nggak dia sama kita dan apakah dia akan kembali kepada kita ya, bisa ikuti pembacaan ini. Kita akan mulai sama-sama, sekarang fokus ya. Sekarang fokus, bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, apakah dia masih mencintaiku? Akankah dia kembali kepadaku? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah dia masih mencintaiku? Akankah dia kembali kepadaku? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah dia masih mencintaiku dan akankah dia kembali kepadaku ya? Kartu Queen of Pentacles sebenarnya menyimbolkan bahwa ada perasaan kesepian dan dimana ini sendirian, namun secara fisik dia sebenarnya nggak akan kembali sama kita, namun secara hati dia masih mencintai kita, namun untuk kembalinya yang ini lebih ke arah jawaban tidak ya, tidak kembali tapi masih mencintai ya. Sedangkan yang memilih kartu tengah, kita akan lihat sama-sama. Kartu Emperor sebenarnya memberikan sebuah simbol, kesempatan kembalinya ada, rasa cintanya kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Dalam artian dia nggak selalu sih cinta sama kita, tapi bukan berarti nggak ada masa dia nggak cinta kita. Akan ada masa saat dia mungkin merasa sendirian, dia keinget kita, dia mengingat perasaannya sama kita. Dan di sini sebenarnya murni kontrol penuh ada di dia. Sebenarnya kapanpun dia ingin kembali sama kita, dia bisa berusaha. Namun di sini keputusannya di dia ya, akan kembali atau tidak. Di sini kartu Emperor ini 50-50, ada kesempatan. Begitu juga dengan perasaan, kadang dia cinta, kadang juga enggak, dan 50-50 juga ya. Ini yang pilih kartu paling kanan. Ini adalah kartu Justice. Kartu Justice lebih ke arah dengan tegas memotong masa lalu dan melangkah maju untuk kehidupan yang baru. Jadi yang ini tidak cinta dan tidak kesempatan kembali ya. Oke, taruh lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah komen dari Queen 887. Kak, kangen, ternyata PP-nya diganti, pantas aku nggak bisa kenalin, baru ketemu channel ini lagi, sukses terus ya Kak. Terima kasih, betul, logonya baru ganti. Terima kasih dari Kak Queen. Selanjutnya Kak, reading dong pertanyaannya, kapan aku akan menikah? Masih lama atau nggak lama lagi? Oke, kita akan baca sama-sama ya. Kapan aku menikah? Masih lama atau udah nggak lama lagi? Fokus ke diri ya, fokus ke diri. Sekarang tanyakan dalam hati, kapan aku akan menikah? Masih lama atau tidak lama lagi? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, kapan aku menikah? Masih lama atau tidak lama lagi? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. Oke, yang memilih kartu paling kiri, kapan akan menikah? Masih lama atau tidak lama lagi? Sebenarnya kartu Chariot ini memberikan sebuah acuan waktu yang lebih luas ya, mulai dari 1 hingga ke 7 tahun lagi. Dan di sini sebenarnya kartu Chariot adalah kartu pergerakan, jadi sudah bergerak, sudah meninggalkan zona lama. Yang ini berarti akan segera ya, cuma range segeranya masih antara 1 hingga 7 tahun. Kalau kita mau bergerak cepat berarti dalam waktu kurang lebih 1 tahun pernikahan bisa terjadi ya. Paling lamanya di 7 tahun. Di sisi yang lain, untuk memilih kartu paling kiri, jangan terbawa lingkungan, nggak harus terburu-buru menikah karena lingkungan, juga nggak harus takut menikah karena lingkungannya. Jadi ikuti kata hatimu, bener-bener pilih yang mana yang hatimu inginkan ya. Ini yang pilih kartu tengah, yang ini bisa ke arah 1 hingga 4 bulan selama tujuannya udah jelas. Kalau emang mau niat nikah, calonnya udah ada, begitu udah ada calon yang srek, jangka waktunya adalah 1 sampai ke 4 bulan ya.
Sedangkan ini yang paling kanan, yang ini juga bisa menjadi 1 hingga 5 bulan, cuma harus hati-hati, jangan terburu-buru. Untuk para sahabat yang pilih kartu paling kanan, jangan terburu-buru menikah hanya karena ingin menikah. Seringkali kadang kita merasa kita udah punya pasangan, kita nggak bener-bener sreg, tapi kita merasa nanti setelah menikah, dia akan berubah lebih baik. Jika mungkin sebelum menikah nilainya 7, harapan kita bisa naik ke 8 atau ke 9, dan seringkali yang terjadi adalah tidak mungkin. Jika sebelum menikah nilainya 7, yang terjadi setelah menikah biasanya turun ke 6, ke 5, bahkan ke 4. Jadi jangan terburu-buru untuk menikah jika hati belum sreg ya. Oke, terus lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah dari Queen 887 kembali. Apakah dia ada yang lain? Oke. Fokus ya, bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, apakah si dia punya yang lain? Oke, fokus, bayangkan si dia. Sekali lagi tanyakan dalam hati, apakah si dia ada yang lain? Oke, tanyakan dalam hati, apakah si dia ada yang lain? Oke, Tarotku tebar kartunya ya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. Oke, untuk yang memilih kartu paling kiri, apakah dia ada yang lain? Kartu Page of Swords lebih ke arah indikasi iya, bisa jadi usianya sama atau lebih muda. Jika dia laki-laki berarti sosok perempuan yang usianya sama atau lebih muda. Jika dia perempuan, maka dia adalah seorang laki-laki yang feminim yang usianya sama atau lebih muda ya. Ini pilih kartu tengah, apakah dia ada yang lain? Saat ini fokusnya lagi di pekerjaan dan dia bahkan nggak sempat berpikir untuk punya hubungan lain ya. Yang ini oke, aman. Sedangkan yang paling kanan sama seperti sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya sudah pernah beberapa kali terjadi dia punya orang lain, maka ini sedang berulang lagi. Namun jika sebelumnya baik-baik saja, maka kali ini pun dia mungkin hanya sedikit diam-diam tapi tidak sampai ada hubungan lain yang serius ya. Namun jika sebelumnya pernah ada hubungan lain yang serius, ini bisa saja terulang kembali ya. Oke, Tarotku lanjutkan lagi. Selanjutnya adalah dari Tina Muslimah. Request ya kak, aku TKW Taiwan, apakah kehidupan aku ke depannya akan sukses? Oke, kita akan baca bersama-sama. Apakah kehidupanku ke depan nanti akan sukses ya? Fokus ke diri ya, fokus ke diri. Tanyakan dalam hati, apakah ke depan nanti kehidupanku akan sukses? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah ke depan nanti kehidupanku akan sukses? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah ke depannya nanti aku akan sukses? Kita lihat bersama-sama. Kartu Hermit sebenarnya adalah simbol yang positif. Jangan pernah kehilangan harapan karena sebenarnya alam semesta menuntun kamu, selalu memberi kamu pertanda. Jadi, selama kamu awas akan tiap tuntunan yang diberikan oleh semesta ini, ke depannya kesempatan sukses kamu akan besar. Cuma ingat, jangan pernah kehilangan harapan ya. Ini memilih kartu tengah. Yang ini lebih ke arah tidak jika kamu terlalu sibuk memikirkan masalah hubungan. Gimana bisa sukses kalau sehari-hari kita hanya selalu bingung tentang relasi, cinta, relasi, cinta, relasi, cinta. Akhirnya kita melupakan impian kehidupan kita. Kita mulai melupakan sebenarnya tujuan kenapa aku lahir ke dunia ini. Jadi untuk memilih kartu tengah, selama kamu masih sibuk dengan hubungan yang gak ada habisnya, drama kehidupan yang gak ada habisnya, ya kemungkinan suksesnya akan sangat kecil ya. Sedangkan ini pilih kartu paling kanan. Yang ini adalah kartu Emperor, di mana kontrol penuh ada di tangan dirimu. Sukses atau tidaknya kamu yang menentukan. Jika kamu mau survive, peluang sukses kamu sangat besar. Karena simbol raja di sini ya, menjadi seorang pemimpin. Namun jika kamu memang bermalas-malasan, ya peluang suksesnya juga akan jadi hilang. Karena kenapa? Di sini adalah seorang simbol raja yang memegang suatu peledak. Dia bisa menghancurkan musuhnya, mendapatkan yang dia inginkan, ataupun dia bisa menghancurkan dirinya sendiri karena kesalahannya sendiri ya. Oke, Tarotku lanjutkan kembali.
Selanjutnya adalah request dari Ratno Hanafi. Kakak request, apakah di bulan September 2020 ini pacarku akan menemuiku? Hubungan LDR ya. Oke. Untuk teman-teman yang punya hubungan LDR bisa ikuti pembacaan ini ya. Sekarang fokus bayangkan si dia. Apakah di bulan September ini pacarku akan datang menemuiku? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah di bulan September ini pacarku akan datang menemuiku? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. Oke, yang memilih kartu paling kiri. Apakah di bulan September pacarku akan datang menemuiku? Kartu King of Cups lebih ke arah tidak, karena dia masih sibuk dengan begitu banyak urusan hatinya, urusan perasaannya. Ini membuat dia akhirnya kemungkinannya kecil untuk bertemu denganmu ya. Ini memilih kartu tengah. Yang ini lebih ke arah iya, biarpun saat bertemu nanti mungkin beberapa hal jauh dari yang kamu harapkan, tapi pertemuan akan tetap terjadi ya. Sedangkan ini yang memilih kartu paling kanan, yang ini ke arah jawaban iya, kamu akan bertemu kembali dengan dia ya, karena kartu tongkat dan pedang. Nantinya akan lebih banyak mengarah ke arah jawaban iya, namun lingkungan mungkin kurang mendukung pertemuanmu dengan si dia. Bisa saja ada beberapa problem atau beberapa hal yang mengganggu pertemuan kalian. Pertemuannya tetap berlangsung, tapi mungkin secara hati membawa ketidaknyamanan ya. Oke, tarotku lanjutkan kembali. Selanjutnya adalah dari Rindu Deverinanda. Kak, kemarin aku putuskan dia karena dia beda, sikapnya suka bohong. Oke. Sudah waktunya melangkah jika dia memang banyak berbohong saat masih pacaran, apalagi nanti setelah berumah tangga. Jadi sebaiknya lepaskan dan move on ya. Oke, selanjutnya request dari Kak Rindu Deverinanda kembali. Siapa yang akan dinikahi, wanita yang dijodohkan atau orang lain? Kita akan baca sama-sama ya. Jika punya seseorang yang mengatakan akan dijodohkan dan memutuskan untuk berpisah dengan kita, sekarang fokus ya, bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, siapa yang akan dia nikahi, yang dijodohkan dengannya, atau orang lain? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, siapa yang akan dinikahi olehnya, yang dijodohkan, atau orang lain? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. Oke, yang memilih kartu paling kiri. Siapa yang akan dia nikahi ya? Kartu Judgment sebenarnya lebih ke arah jawaban apa yang dia tabur itu yang akan dia tuai. Mana relasi yang sudah lebih dulu yang berjalan sama dia itu yang akan dia pilih. Jika sebelum dia dijodohkan dia sudah kenal orang lain, berarti orang lain tersebut yang akan dia pilih. Namun jika belum ada orang lain yang dekat, maka orang yang dijodohkan itu yang dia pilih ya. Ini pilih kartu tengah. Yang ini lebih ke arah dia memperbaiki sesuatu yang salah. Jika dengan dijodohkan dia bisa memperbaiki kembali hubungan dia dengan keluarganya, maka dia akan memilih yang dijodohkan ya. Ini yang memilih kartu paling kanan. Dia lebih akan memilih seseorang yang bisa diandalkan di masa depan. Jika dia dijodohkan dengan sosok yang menurut dia oke untuk masa depannya, dia akan pilih yang dijodohkan. Namun jika dia bertemu orang lain yang potensial, bisa punya masa depan yang baik bersama-sama dengan dia akan pilih orang lain tersebut ya. Oke, sekian pembacaan di video ini. Kita akan jumpa lagi di video-video lainnya dari tarotku. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel tarotku, bantu tarotku, subscribe channel tarotku, like video-video tarotku, bagikan pengetahuan dari tarotku. Terima kasih.